Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. Ini Sintayong reputasinya luar biasa, pernah mengalahkan Jerman. Hanya mengalahkan Jerman, saya pikir reputasinya tidak. Yang luar biasanya hanya karena mengalahkan Jerman. Tapi secara Di awal kedatangan Sintayong ke timnas Indonesia, banyak pihak yang meragukan kapasitas pelatih asal Korea Selatan itu. Berbagai komentar negatif banyak mengarah pada pelatih 52 tahun itu. Mulai dari disebut tidak profesional hingga sempat dicap sebagai pelatih yang kebanyakan ngeluh. Namun tak sekalipun Sintayong membalas cibiran mereka dengan komentar negatif. Ia lebih memilih fokus bekerja dan membalas bacotan mereka dengan prestasi. Dan terbukti, Sintayong berhasil mengukir sejarah yang fantastis bersama timnas Indonesia. Sementara mereka yang meremehkannya berjatuhan dengan sendirinya. Dan inilah karma yang diterima oleh mereka yang pernah meremehkan Sintayong. Yayan Tumena. Pada Juni 2020 lalu, PSSI dan Sintayong sempat terlibat polemik. Polemik itu muncul setelah Sintayong curhat ke media asal Korea Selatan tentang sulitnya membangun karakter pemain Indonesia. Kisruh antara Sintayong dengan PSSI tersebut coba dimanfaatkan oleh Yayan Tumena dengan memancing di air yang keruh. Saat itu Yayan menganggap Sintayong sudah keterlaluan dan meminta PSSI memecat Sintayong. Yayan mengatakan kalau Indra Syafri layak menggantikan Sintayong di timnas senior dan dirinya di timnas Indonesia U23. Beruntung saat itu PSSI batal memecat Sintayong dengan pertimbangan kerugian. Karena jika dipecat, PSSI harus membayar sisa kontrak Sintayong yang masih tersisa 3 tahun lebih. Dengan kesombongan itu, Yayan Tumena sampai detik ini masih menganggur. Jangankan klub Liga 1, klub Liga 2 saja tidak tertarik padanya. Fahri Husaini. Kesombongan Fahri Husaini bermula ketika PSSI resmi mengontrak Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Demi membentuk timnas yang lebih kuat, Sintayong ditunjuk menangani timnas Indonesia mulai dari level U19 sampai senior. Sementara pelatih sebelumnya Indra Syafri dan Fahri Husaini ditugaskan PSSI untuk menjadi asisten Sintayong di 3 level timnas tersebut. Hal itu bertujuan agar dua pelatih lokal potensial itu bisa mendapatkan pelajaran berharga dari Sintayong yang notabene pelatih kelas dunia. Namun saat itu Fahri Husaini menolak dengan tegas menjadi asisten Sintayong karena menganggap dirinya adalah pelatih hebat dan tidak pantas menjadi asisten. Bahkan Fahri Husaini mengatakan kalau Sintayong belum tentu lebih baik darinya. Hanya saja Sintayong pelatih asing sedangkan dirinya pelatih lokal. Karena di Indonesia pelatih asing dianggap lebih baik dari pelatih lokal. Namun kualitas dapat dilihat dari prestasi. Sintayong berhasil membuktikan kualitasnya dengan mengukir beberapa prestasi membanggakan di timnas Indonesia. Sementara Fahri Husaini tak mampu menunjukkan kalau dirinya lebih baik dari Sintayong. Justru pelatih asal Aceh itu harus menerima kenyataan dipecat Persela Lamongan setelah rentetan hasil buruk di Liga 2. Dari situ kita bisa melihat kalau karma itu memang nyata. Markus Haris Maulana. Pesta perayaan juara Piala AFF U16 2022 sempat tercoreng oleh teriakan local pride dari para asisten Bima Sakti. Teriakan itu merupakan kesombongan karena secara langsung telah menyindir Sintayong yang gagal membawa timnas U19 juara di Piala AFF U19. Namun setelah gagal membawa timnas Indonesia U19 juara, Sintayong justru berhasil membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U20 2023. Jelas prestasi itu lebih membanggakan daripada sekedar juara di Piala AFF. Justru kebalikannya terjadi pada timnas Indonesia U16. Tim yang lantang meneriakan local pride saat juara Piala AFF lalu tak mampu lolos ke Piala Asia U17.
Namun yang paling menyesakan, skuad asuhan Bima Sakti kalah telak dari Malaysia. Ini jadi karma bagi Marcus Horison dan timnas Indonesia U16, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Itulah beberapa karma yang diterima akibat meremehkan Sinteyong. Ini jadi pelajaran penting bagi pelatih-pelatih lokal Indonesia agar terus belajar meningkatkan kualitas kepelatihannya.